Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 111, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Saya menerima mobil itu, terima kasih untuk Nona Aisyah. Ariel tahu bahwa jika mobil itu tidak diterima, Aisyah mungkin akan datang sendiri. Di saat itu dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sikap pria itu terhadap Ariel sangat hormat, karena inilah yang dikatakan Aisyah kepadanya, sehingga dia tidak bisa tidak sopan kepada Ariel. Jadi meskipun Lina berkata jelek, dia tidak akan menularkan kebencian ini pada Ariel. Pak Ariel, kata Nona, mobil ini hanya bisa dikendarai oleh Anda. Pria itu mengingatkan lagi. Ariel mengangguk lagi dan lagi dengan senyum masam, dan berkata, saya mengerti, omong-omong, sapa orang tua itu untuk saya. Oke, saya pergi dulu. Setelah pria itu pergi, Lina berbisik, bagaimana bisa Ariel yang tidak berguna ini berteman baik dengan keluarga Nicholas? Wanita muda keluarga itu juga menghadiahkan mobil. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengenal keluarga Nicholas? Petik 2. Jika itu adalah seorang wanita dari kota pemandian Bandung, Lina pasti akan membuat Ariel tidak berharga. Tetapi pihak lain adalah keluarga Nona Aisyah, cucu dari Nicholas. Statusnya jauh lebih tinggi daripada keluarga Wijaya, dan lebih kaya dan berkuasa di puncak bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Wijaya, jadi psikologinya sedikit tidak seimbang. Membandingkan Kauri dan Aisyah, yang pertama tidak ada bandingannya. Meskipun Lina tidak tahu malu, dia memiliki setidaknya beberapa pengetahuan diri. Ariel mengambil kunci mobil dan berjalan kembali ke Kauri tanpa berbicara. Kauri berkata, kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, dan mulai sekarang, aku tidak perlu tahu tentang urusanmu. Kamu bajingan, Kauri akan menceraikanmu cepat atau lambat. Lina berkata, jangan sampai keluargaku kacau balau. Ariel menghela nafas. Dia tidak banyak bicara, dan fakta selanjutnya secara alami akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kembali ke rumah, Lina masih takut bahwa Aisyah akan mencari masalah untuknya, dan meminta Kauri untuk membantu mencari jalan keluar. Tetapi semua masalah yang terjadi pada Kauri baru-baru ini diselesaikan oleh Ariel. Jika dia tidak meminta bantuan Ariel saat ini, Kauri tidak akan bisa melakukan apa-apa. Baru kali ini Kauri sadar bahwa pencapaiannya tidak datang dari kerja kerasnya, tetapi dari bantuan Ariel berkali-kali. Tidak, saya tidak bisa terus seperti ini, saya harus mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendapatkan waktu ini, bukan bantuannya. Bu, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini, dan Aisyah seharusnya tidak peduli padamu. Bagaimanapun, dia adalah wanita muda dari keluarga Nicholas, kata Kauri. Kauri, apa maksudmu? Apakah Aisyah masih meremehkanku? Lina berkata tidak yakin. William tidak bisa berkata, ini hampir selesai, bisakah kamu masih membandingkan dirimu dengan cucu Nicholas? Bukankah normal untuk meremehkanmu? William, aku lebih baik darimu, kualifikasi apa yang kamu miliki? Katakan padaku. Lina berkata dengan dingin. William menghela nafas, terlalu malas untuk berbicara lagi. Kamu pernah ditampar terakhir kali di luar sana? Lina tiba-tiba mengingatnya dan sangat ketakutan sehingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Tetapi kali ini Lina entah bagaimana menyinggung Aisyah. Jika Aisyah benar-benar datang ke rumahnya, selain meminta maaf, apakah dia tidak berani mengakui kesalahannya? Bu, perhatikan apa yang kamu katakan di masa depan. Kita tinggal di area Villa Puncak, dan tidak ada orang yang sederhana di sini. Kauri mengingatkan. Lina menjaga kehormatannya dan enggan mengakui kesalahan, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Kauri adalah kebenaran.
Tampaknya dia benar-benar harus mengendalikan mulut ini di masa depan, jika tidak, dia tidak tahu berapa banyak masalah yang akan dia timbulkan. Oke, aku tahu, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Bahkan William tidak bisa menahan tawa pada saat mendengar ini. Dia bukan orang yang tidak masuk akal, jadi orang seperti apa yang tidak masuk akal? Ngomong-ngomong, Kauri, ada sesuatu yang ibu harus ingatkan padamu, kata Lina. Ada apa? Kauri bertanya dengan curiga. Laki-laki, kalau sudah terlalu kaya, pasti akan mencari wanita di luar, kata Lina sambil berbelok. Kauri tahu arti tersembunyi dari kalimat ini, tetapi villa sekarang telah dipindahkan kepadanya, jika dia ingin meminta Ariel untuk mendapatkan uang. Kauri tidak bisa melakukan hal yang tidak tahu malu ini. Bu, jika kamu melakukan ini, kamu akan memaksanya pergi cepat atau lambat, kata Kauri. Senyum Lina sangat kuat, dan senyum di antara alisnya datang dari hatinya, dan berkata, bukankah ini hal yang baik? Usir dia dari keluarga Wijaya, orang yang tidak berguna ini, dan keluarga kita tidak perlu dipandang rendah lagi, di masa depan. Aisyah mengirim mobil yang begitu mahal untuknya, mungkin kamu tidak berguna di matanya. Di mata orang lain, itu adalah harta karun, kata William dengan mulut cemberut. Apakah dia masih harta karun? William, bagaimana kamu bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Apakah kamu mencoba menertawakan saya? Lina memegang sudut matanya dengan kedua tangan, seolah-olah dia takut. William menghela nafas dalam hati. Ariel membeli mobil dan villa. Dengan kekuatan ekonomi yang begitu kuat, Lina tidak akan melihatnya, tetapi dalam 3 tahun terakhir, citranya tentang Ariel sebagai orang yang tidak berguna terlalu dalam. Jadi itu dibutakan oleh pikirannya. Dalam pandangan William, Ariel kemungkinan besar bukan orang yang tidak berguna. Mungkin dia masih orang yang sangat kuat, tetapi dia tidak menunjukkannya. Jika tidak, mengapa Aisyah mengirim Lamborghini kepadanya? Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan melakukan ini, kata Kauri. Kamu gadis yang sangat bodoh. Kamu akan menyesalinya nanti, dan jangan menangis di depan ibu. Lina menatap Kauri dengan marah. Pada hari yang sama, Aisyah memanggil Ariel lagi, dan Ariel mengubah ide penelepon dari nama yang diketik Aisyah sebelumnya, dan langsung menyimpan nama Aisyah. Kakekku mendengar bahwa kamu ingin mengundangnya makan malam, dan dia langsung setuju, dan dia masih bebas hari ini. Bagaimana menurutmu? Kata Aisyah di telepon. Lihatlah dengan matamu. Ariel berkata, untuk Aisyah, dia sedikit tercengang, tetapi itu tidak berharga, karena di mata Ariel, beberapa ratus juta hanyalah angka kecil, dan itu hanya hadiah untuk hadiah semacam ini, Kauri pasti akan berpikir lebih banyak. Dan dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Kamu cukup lucu, kata Aisyah sambil tersenyum. Kamu cukup bersedia jika ingin aku berikan lagi, bahkan jutaan mobil aku diberikan. Nona Aisyah memang penuh dengan kebanggaan, kata Ariel. Itu benar. Bidikan Nona Aisyah, apakah itu mudah? Itu saja, kamu akan menjemputku sore ini, dan kita akan pergi berbelanja bersama. Kemudian kamu memasak untuk kakekku. Setelah berbicara, Aisyah menutup telepon. Ariel yang bingung memikirkan kembali percakapan dengan Aisyah, kapan dia setuju, dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Wanita ini benar-benar egois. Namun, karena dia ingin bertemu Nicholas, Ariel tentu saja tidak akan menolak. Setelah makan siang, Ariel keluar tanpa memberitahu Kauri, karena Kauri bahkan tidak memandangnya selama makan. Keluarga Nicholas tinggal di area villa lain di puncak, dan terletak di pinggiran kota. Dibandingkan dengan kemewahan dan lingkungan area villa yang dibeli Ariel, jelas tidak sebanding di sini. Namun, seluruh area villa penuh dengan orang-orang dari keluarga Nicholas, dan hanya orang dengan nama keluarga Nicholas yang dapat tinggal di sini, dan artinya sangat berbeda. Tidak berlebihan untuk menyebut tempat ini sebagai keluarga terkaya. Penjaga pintu jelas telah menerima sinyal Aisyah, jadi mobil Ariel tiba, dan dia mempersilahkan masuk tanpa pemeriksaan di luar pintu.
Di depan villa milik keluarga Aisyah, anak gadis kecil itu sudah lama menantikannya, dan akhirnya melihat mobil Ariel dan berpura-pura menjadi wanita pendiam. Setelah mobil diparkir, Ariel menurunkan jendela dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Apakah kamu tidak mau naik? Buka pintu mobilnya," kata Aisyah kepada Ariel. Ariel menyalakan kembali mobil dan menginjak pedal gas untuk pergi, dan Aisyah menginjakkan kakinya dengan marah, ingin mencekik Ariel di dalam mobil sampai mati. "Apakah kamu yakin tidak akan masuk ke mobil?" kata Ariel. "Wanita tertua dari keluarga Nicholas, kemanapun kamu pergi, kamu tidak boleh dianggap sebagai permata, walaupun itu orang lain." Segera setelah Aisyah marah, dia akan langsung pulang. Tapi Aisyah tidak melakukan ini, membuka pintu dengan ekspresi kesal dan duduk sendiri. "Tidak terhormat sama sekali, saya memberimu mobil ini," kata Aisyah dengan suara cemberut. "Tepat, jika Anda menyesalinya, saya akan mengembalikan mobil ini kepadamu hari ini," kata Ariel. Aisyah merasakan aliran darah, dan menjulurkan tinjunya di depan Ariel dengan kedua tangan, mengancam, "Pernahkah Anda melihat kepalan seukuran karung pasir? Jika kamu membuat marah nona dari keluarga Nicholas, konsekuensinya akan sangat serius. Kamu lupa apa yang terjadi dengan Tuan Wawan itu?" Aisyah tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, meletakkan tangannya, dan menundukkan kepalanya. Wanita ini sepertinya telah lupa. Bersambung.